Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang glandula adrenal, terus apalagi glandula paratiroid, tiroid, apa ini? Hipofisis. Hipofisis juga. Nah, hipofisis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu pankreas. Oke, jadi guys, kenapa saya taruh ini pankreas di terakhir? Karena kalau pada LK kita itu kan gak ada pankreas kan, pankreas gak masuk. Karena pankreas itu aslinya kan sudah dibahas pada blok 1.5, yaitu tentang digesti. Ya bener kan, digesti kan 1.5. Oke. Sudah dibahas di sana, makanya ini ya sekedar ini aja sih guys, sekedar sekedar recalling ilmu-ilmu kalian yang sudah ada sejak lama itu. Oke, langsung aja kita recall sedikit-sedikit. Pankreas itu terdiri dari 2 pars. Ada pars eksokrin dan juga pars endokrin. Sesuai namanya, eksokrin, ekso berarti keluar. Ke dalam mana? Ke dalam lumen pencernaan. Kalau endokrin berarti ya seperti glandula-glandula lain lah, disekresikan ke dalam pembuluh darah. Oke, pars eksokrin yang mana? Yang warnanya ungu-ungu seperti ini guys. Ini ungu. Nah, biar enaknya kayak gini. Ini semuanya adalah pars eksokrin yang warnanya ungu. Lalu yang endokrinnya yang mana bang? Endokrinnya itu yang warnanya pucat. Ini dan ini. Namanya apa? Namanya kalau yang endokrin adalah insula pankreatika. Ini. Dan ini merupakan learning objektif kita yang akan kita pelajari. Sedangkan yang pars eksokrinnya disebut apa? Ini disebut sebagai asinus pankreatikus ya. Karena bentuknya itu seperti kantong, makanya asinus. Jadi ini sebenarnya kan pankreas itu kan panjang seperti ini. Astagfirullah. Oke. Jadi seperti ini kan guys pankreas kita itu bentuknya. Nah, ini merupakan kaput. Lalu ini kauda, ini korpusnya. Oke. Pankreas kita seperti ini. Nah, jadi dia itu dipotongnya kayak gini guys. Set. Lalu gambarannya seperti ini. Seperti semua ini gambarannya. Karena dipotong seperti ini. Jadi sebenarnya ini, lalu ini merupakan saluran. Karena dipotong secara tegak lurus, makanya kelihatannya seperti asinus. Seperti bulat-bulat, kantong, seperti kantong. Oke, kita balik ke pembahasan awal, yaitu tentang insula pankreatika atau nama lainnya Pulau Langerhans. Tapi saya lebih suka menggunakan nama ini ya guys, soalnya ya enak aja gitu, lebih mudah dihafalin, insula pankreatika. Nah, insula pankreatika tuh yang mana aja? Yang warnanya pucat intinya, pucat ini, terus ini juga, mana lagi? Banyak. Oh, ini nih, kecil nih, tuh. Harus jeli mata kalian guys. Ya banyak lah intinya ya. Yang warnanya pucat-pucat. Insula pankreatika. Kita zoom. Seperti ini. Nah, jadi guys, apa aja yang akan kita pelajari? Jadi insula pankreatika itu terdapat 4 jenis sel. Sel alfa fungsinya untuk menghasilkan glukagon. Sel beta fungsinya untuk menghasilkan insulin. Sel delta fungsinya menghasilkan somatostatin, dan sel F menghasilkan polipeptida pankreatika. Oke, kita bahas satu persatu.
sel alfa itu letaknya dominannya di tengah. Emang sih pada preparat ini kita kesulitan nih untuk mengidentifikasi mana yang sel alfa, mana yang sel beta. Tapi perlu diketahui aja, sel alfa itu biasanya letaknya itu di tengah-tengah seperti ini. Di tengah-tengah sini, guys. Oke, tengah-tengah sini. Sedangkan maksudnya sel beta letaknya itu dominannya di tengah, sedangkan sel alfa dominannya letaknya di pinggir. Tapi nanti kan kita kan nggak mungkin kan ini menentukan, nggak pasti juga. Jadi nanti ketika misalnya ada soal kayak gini, apa sel penyusun pada gambar berikut? Kalian jawabnya cukup ini aja kok, endocrinositus pancreaticus. Karena kalian nggak tahu kan ini mana yang sel alfanya, mana yang sel betanya, mana sel deltanya. Jadi kalian cukup jawab endocrinositus pancreaticus. Nggak perlu bilang sel alfa ini sel alfa, belum tentu. Karena harus ada pakai pewarnaan khusus ya untuk mengetahuinya. Oke, itu saja sih guys yang bisa dibahas pada kali ini, pada part kelima. Kalau pengen tambahan kayak gini nih, sel beta itu jenis sel yang paling banyak pada insula pancreatica itu adalah sel beta. Jadi nanti misal pertanyaan kayak gini, apa jenis hormon yang dihasilkan oleh insula pancreatica? Kalian jawab glukagon, insulin, somatostatin. Terus polipeptida pancreatica. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan lagi kayak gini, apa jenis sel yang paling banyak pada preparat berikut ini? Kalian cukup jawab sel beta. Sel beta adalah sel yang paling banyak pada insula pancreatica. Misal kalau soal kayak gini, apa jenis sel penyusun pada bangunan berikut? Yang ini misalnya. Kalian cukup jawab endocrinositus pancreaticus. Oke? Aman ya? Ya, itu saja. Akhirnya selesai ya. Capek ngomongnya saya. Maksudnya ya, terima kasih guys telah menonton dari awal hingga akhir. Semoga hal ini dapat membantu kita semua, kalian semua dan juga saya sendiri untuk responsi nanti. Dengan saya menjelaskan ke kalian, ini mungkin lebih membuat saya ingat untuk materi ini. Lalu mungkin ada beberapa hal dari saya yang mungkin membuka pemahaman baru bagi kalian. Amin, semoga seperti itu ya guys. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Jika ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Kalau ada yang misalnya ada nggak sesuai gitu sama pelajaran kalian cukup komen aja. Ini nggak sesuai gitu. Karena saya kan masih mahasiswa juga ya guys, semester 2. Jadi ya kelasnya belum sekelas dokter. Pastinya ada salahnya juga. Oke? Bye-bye.